Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat sehingga kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang selama ini kita damba-dambakan dan nanti-nantikan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari era kegelapan menuju era yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum singkat tentang manfaat dan hakikat berpuasa. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. 2, 3. Ayat di atas dapat kita peroleh bahwa ibadah puasa disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan di setiap tahunnya. Ibadah puasa bukan syariat yang baru karena telah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa mengandung banyak manfaat dan keutamaan bagi umat muslim sedunia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh karena itu, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan oleh umat-umat terdahulu, namun juga disyariatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita semua. Ibadah puasa sendiri cukup unik. Ibadah puasa berbeda dari jenis ibadah lainnya, dikarenakan pada saat kita berpuasa, kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, bukan untuk melakukan sesuatu. Hal yang demikian disebut dengan istilah takhalli. Takhalli ini menempatkan ibadah puasa menjadi ibadah yang istimewa. Imam Al-Ghazali menjelaskan keistimewaan ibadah puasa dalam karyanya yang terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin, menjelaskan tentang hakikat berpuasa. Imam Al-Ghazali menyebut secara singkat dan tepat perihal hakikat puasa, sebagaimana yang artinya, puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya sebuah rahasia, tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh makhluk, ibadah puasa hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amal yang batin, murni kesabaran. Dari penjelasan ini, kita dapat mengerti bahwa keutamaan dan inti ibadah puasa adalah kesabaran dengan ganjaran yang tiada tara. Kita dapat mengerti mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya yang artinya, ibadah puasa dipersembahkan untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun manfaat dari puasa adalah menurunkan keinginan-keinginan syahwat yang menjadi lahan subur setan. Dengan lapar dan haus puasa, lahan subur dan medan pacu setan menyempit dan terbatas. Ibadah puasa bermanfaat untuk menaklukkan setan karena syahwat-syahwat itu merupakan jalan masuk setan, musuh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syahwat pada manusia itu menguat dikarenakan oleh sebab makan dan minum. Dari sini kemudian ibadah puasa menjadi pintu ibadah dan tameng atau perisai bagi mereka yang berpuasa. Ibadah puasa mempersempit ruang gerak setan di dalam tubuh orang yang berpuasa, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yajzi min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika puasa membatasi, mempersempit ruang gerak dan menutup jalan bagi setan,
maka orang yang berpuasa layak diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tak terduga, baik dengan kuantitas maupun kualitasnya. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, dan semoga kita dapat memaksimalkan peluang-peluang ibadah pada bulan Ramadan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.